Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwajan qayyima liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Sadaqallah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, segala sesuatu yang tercipta di atas bumi ini semua sudah dirancang oleh Allah sesuai dengan ukurannya. Demikian juga jatah umur yang dipinjamkan semuanya sudah diatur oleh Allah sesuai ukurannya. Jika jatah umur yang telah dipinjamkan sudah selesai waktunya, maka berakhirlah seluruh peristiwa hidup sampai di situ. Itulah yang disebut kematian. Jadi kematian itu hakikatnya adalah perpisahan antara jasad dan roh. Dengan kata lain, perpindahan manusia dari alam syahada ke alamul barzah. Proses seperti ini disebut oleh Nabi al-mautu babun. Ya, artinya mati itu ibaratnya sebuah pintu di mana seluruh manusia harus melaluinya. Hadirin sekalian, apabila malaikat maut sudah datang menjemput nyawa, maka tidak ada lagi alasan untuk bisa menolak, kecuali harus segera berangkat, tora'an wa karhan, rela atau tidak rela, mau atau tidak mau. Nah, setelah jasad dan roh berpisah, lalu jasad dikembalikan ke asalnya dari tanah kembali ke tanah. Sedangkan roh ketika berpisah akan kembali kepada yang menciptakan. Siapa penciptanya? Dia adalah zat yang menguasai segala yang gaib, yang menggenggam segala rahasia. Sedangkan pengetahuan manusia tentang roh itu sangat dibatasi oleh Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Oleh karena itu, yang mampu bicara tentang urusan roh hanya bayanul Quran. Dari sinilah kita memahami bahwa sesudah selesai kehidupan di dunia ini, ternyata masih ada kehidupan selanjutnya yang disebut alam barzah. Hadirin sekalian, alam barzah kalau dalam bahasa artinya dinding atau pembatas. Kalau dalam pengertian maknawi yaitu tempat penantian, alam penantian. Kenapa disebut alam penantian? Karena manusia tinggal di situ dalam jangka waktu cukup lama, tetapi dirahasiakan. Entah 100 tahun, entah 1000 tahun, atau mungkin lebih dari itu. Rahasia. Kalau menurut kita ini adalah waktu yang cukup lama, tetapi dalam perhitungan Allah waktunya sebentar sekali. Al-yauma ka'alfasarati. Ya, bahkan kalau kita pinjam perjalanan malaikat lebih singkat lagi. Al-yauma kahamsyuna sanatan. Jadi satu hari berbanding 50.000 tahun. Coba dibayangkan ya. Makanya sering terjadi itu jika Rasulullah SAW ditanya sesuatu tentang hukum Islam, beliau diam. Lalu malaikat terbang ke Lauhul Mahfuz, mengambil jawaban, menerobos 7 pintu langit dalam perhitungan detik. Masya Allah, sebentar sekali. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, jadi kehidupan di alam barzah
Sebenarnya manusia masih sangat memerlukan bantuan dan syafaat. Sementara kehidupan waktu itu seluruh amal sudah terputus. Yang masih bisa terhubung hanya amal jariah yang pernah kita lakukan. Hanya itu yang bisa menolong. Nah, apa amal jariah itu? Kalau kita lihat berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah dan juga riwayat Anas bin Malik, contoh amal jariah itu misalnya ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan, Al-Quran yang diwariskan, rumah inap untuk musafir, masjid yang dibangun, air sungai yang dialirkan, membangun jalan-jalan untuk kepentingan umum, dan bersedekah dari harta, jadi menginfakkan harta. Jadi definisi amal jariah ialah suatu perbuatan dapat terus menerus manfaatnya untuk kepentingan umum, teristimewa kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbahagialah orang yang berangkat meninggalkan alam ini dengan segala bekal yang memang sudah dipersiapkan. Sisa sekarang ia menunggu hasilnya. Laha ma kasabat. Yang menjadi persoalan kita yang masih hidup, walahum ma kasabatum. Karena sesungguhnya kita itu hidup, artinya kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Tuh. Jadi nikmat. Bagaimana cara memperbaiki diri? Contohnya begini. Ada pepatah mengatakan begini. Lupakanlah setiap kebaikan yang pernah kamu lakukan, agar engkau tidak membanggakan dirimu. Kemudian ingatlah segala keburukan yang pernah kamu lakukan, agar engkau berusaha menggantikan dengan kebaikan. Inilah yang barangkali dalam ilmu tasawuf disebut tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Nah, inilah semua dalam perkataan malaikat dalam sebuah hadis, ya, ketika diutus oleh Allah menyampaikan peringatan penting untuk Muhammad. Artinya peringatan itu tentu ditujukan kepada kita, ya. Apa kata Jibril? Ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah kamu dengan sebaik-baik hidupmu, karena kau pasti akan mati. Hadirin dan hadirat, ini satu peringatan agar kita memperbanyak bekal. Bagaimana caranya? Salah satu caranya yaitu imla binafsika bikasrati sujud. Perbanyaklah dirimu dengan sujud. Kenapa Nabi menegaskan bahwa perbanyak dirimu dengan sujud? Karena sujud dalam salat itu merupakan simbol segala kelemahan manusia di hadapan Allah. Hakikatnya begini, ya. Anggota badan yang paling kita hormati adalah wajah. Ketika kita sedang sujud, maka wajah yang kita hormati lebih rendah dari telapak kaki. Ya. Yang pertama, yang kedua, wajah yang kita muliakan sering membuat kita lupa diri. Coba perhatikan ketika kita melihat diri di cermin misalnya. Seharusnya kita sadar bahwa apa yang kita lihat di cermin itu akan menjadi santapan cacing nanti. Jika daging sudah habis dimakan cacing, bayangkan maka wajah kita menjadi tengkorak. Lantas apa yang kita membanggakan di dalam dunia ini? Nah, itulah makna perkataan Jibril, hiduplah kamu dengan sebaik-baik hidupmu karena kamu pasti akan mati. Nah, Jibril juga pernah mengajarkan kepada Nabi begini. Ya Muhammad, wa'amal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Hai Muhammad, beramallah kamu sebaik-baik amalmu, karena semuanya pasti akan dibalas. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini itu hanya sekedar permainan. Annamal hayatad dunya la'ib. Dunia ini adalah permainan.
Jika hidup diibaratkan sebagai pemain sandiwara, maka kematian adalah akhir dari segala peranan. Contoh paling dekat, nonton sinetron. Kita lihat semua pemegang peranan di situ berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai penguasa, ada berperan sebagai pembela, ada yang berperan sebagai orang kaya, orang miskin, dan sebagainya. Tetapi ketika sutradara mengatakan permainan selesai, maka semua adegan dinyatakan selesai. Lalu kemudian sutradara memberikan penilaian kepada masing-masing pemain. Siapa yang berhasil melakukan perannya dengan baik, itu yang dianggap sukses. Siapa yang tidak berhasil, itu yang dianggap gagal. Begitulah halnya kehidupan di dunia ini. Setiap manusia akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Orang yang berhasil melaksanakan cara hidup dengan baik sesuai petunjuk Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah, itu akan divonis fariqun fil jannah. Ya, kita tahu artinya kan. Kemudian siapa yang di dalam hidupnya selalu melanggar aturan Allah, maka divonis wa fariqun fis sa'ir. Nauzubillah. Nah, itulah sebabnya malaikat mengatakan, beramallah dengan sebaik-baik amalmu, karena semua perbuatan akan dibalas. Saya kira ini motivasi untuk kita semua agar kita tetap berbuat baik terhadap sesama manusia, terutama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.